Saya ingin bersyukur kepada Allah untuk puji-pujian dan doa. Hari ini kita akan belajar tentang buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan. Dan seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita tidak akan mengulang chapter demi chapter untuk setiap detailnya. Kamu punya bukunya, jadi saya percaya kalau kamu akan mengikutinya dengan membaca bukunya, dan kita akan mempresentasikan beberapa topik yang berbeda. Bukan berurutan seperti yang ada dalam buku, tetapi topik-topik yang berbeda. Saya mendengar banyak eko. Dan judul dari khotbah hari ini adalah karya-karya Allah yang tak terduga. Kita baca Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 5, Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 5, Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Masih ada ekonya. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Bersama-sama, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ini adalah firman Allah. Amin. Judulnya khotbah hari ini adalah karya-karya Allah yang tak terduga. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa diduga, dan kadang-kadang bisa berarti sesuatu yang tidak bisa diterima. Dan proses Exodus kita lihat di bacaan hari ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami dengan logika manusia. Kita bahkan mungkin bertanya, kenapa Allah membuat hal-hal begitu rumit? Kamu kadang-kadang mengatakan hal seperti, bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita? Kenapa Allah membuatnya rumit? Dia bisa membuat sesuatu lebih mudah dan lebih sederhana, kan? Pertama, Allah mengatakan bahwa ia akan menjadikan Musa sebagai Allah bagi Firaun. Apakah itu penting? Artinya apa? Kemudian Allah menyuruh Musa dan Harun untuk berbicara kepada Firaun supaya membiarkan anak-anak Israel keluar dari negeri itu. Tapi di ayat 3-4 dia berkata, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Allah berkata, saya akan membuat hati Firaun menjadi keras sehingga ia tidak akan membiarkan kamu pergi. Lalu aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir. Jadi apa yang kamu katakan? Saya bilang, Allah, bagaimana kalau kamu tidak mengeraskan hatinya dan kamu biarkan umat-umatmu pergi? Jadi segala event ini kelihatannya sesuatu yang sepertinya Allah membuat menjadi lebih berat, dan kita harus menyadari, dan ini bukan hanya tentang cerita Exodus, tapi ini tentang Allah mengambil bagian dalam hidup kamu. Dan kadang-kadang Allah kelihatannya membuat hidup kamu lebih sulit. Jadi kamu harus
mengerti Allah mempunyai agenda yang lebih banyak di sini. Bukan tentang membawa orang-orang keluar, ini semua tentang menghukum yang jahat juga pada saat yang sama. Semuanya akan menjadi lebih berat, bahkan tanpa Allah mengeraskan hati Firaun. Tapi kenapa Allah membuat sesuatu menjadi lebih rumit? Bukannya ini menjadi kelihatan lebih salah untuk mengeraskan hati seseorang, lalu menghukum seseorang? Bukannya Allah malah menyalahgunakan kekuasaan dia? Bukan segala sesuatu yang Allah lakukan atau bagaimana ia melakukannya kelihatannya trendy atau up to date. Kadang-kadang bahkan tidak kelihatan manusiawi atau fair, ya kan? Kadang-kadang ini kelihatan agak bodoh atau bahkan kuno. Pikirkan tentang Jenderal Naaman. Kamu ingat Jenderal Naaman? Jenderal Naaman memiliki penyakit kusta dan dia datang ke Israel. Dia dengar kalau ada nabi yang bisa menyembuhkan kusta. Jadi ia datang dan jawaban dan yang ia terima itu cukup membuat kecewa. Kenapa? Karena ini bukan bagaimana yang ia bayangkan kalau ia akan bisa, yang akan dia terima. Dan instruksi dari nabi bukan sesuatu yang ia harapkan untuk lakukan. Itu sangat tidak higienis, nomor satu. Itu di bawah ekspektasi dia. Dan bangsanya memiliki sungai, danau, kolam yang lebih baik, air yang lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diminta oleh Nabi Elisha, rendam diri kamu berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Dan sungai itu tidak terlalu bersih. Jadi kadang-kadang jawaban Allah atas doa kita mungkin tidak memenuhi harapan kita. Kadang-kadang kita tidak ingin mendengarkan jawaban itu kadang-kadang. Dan kita ingin mempertanyakan Allah, dan kita ingin bertanya, Allah, kamu yakin yang ingin kamu lakukan, ingin saya lakukan? Kamu yakin? Kamu lihat berita Charlie Kirk dan saya menonton sedikit dari pemakaman dia. Dan saya pikir, apakah ia harus pergi dengan cara seperti itu untuk memuliakan Allah? Apakah itu cara terbaik? Atau kalau ia hidup, apakah akan lebih baik? Ada banyak sekali kita datang ke dilema atau ke poin di mana kita bertanya, Allah, apakah ini benar-benar cara terbaik? Apakah kamu benar-benar harus membuat saya sakit? Apakah kamu harus membuat saya menjadi serendah itu, semiskin itu, atau saya nggak tahu, sejelek itu, sependek itu? Apakah ini cara terbaik yang kamu bisa lakukan, Allah? Untuk Naaman, apa doanya? Kenapa ia datang kepada Elisha? Untuk disembuhkan dari penyakit kusta. Jadi harusnya begitu ia mendapatkan jawabannya, harusnya cukup kan? Tapi dia terjebak dengan metodologinya. Apa tujuan utama kamu untuk datang kepada Allah? Apa tujuan utama dan harapan kita? Saya pikir yang utama bagi kita adalah untuk pergi ke surga dan menerima hidup yang kekal, kan? Jadi yang penting Allah membawa kita ke sana. Saya memberitahu seseorang kemarin, kalau kamu tidak ingin menjadi pendeta, pergi setia dan datang ke gereja dengan tetap. Kalau enggak, Allah akan mengikat kamu ke gereja dengan menjadikan kamu pendeta, sehingga kamu
kamu tidak perlu datang ke gereja, kamu akan ada di gereja setiap waktu. Saya pikir itu sebabnya saya menjadi pendeta. Ya tahu, kalau saya bukan pendeta, saya tidak akan datang ke ibadah hari Rabu. Apa kamu mendengarkan? Kalian yang tidak ada di sini, kamu mungkin bisa menjadi pendeta. Di mana saya? Ia terjebak dalam metodologinya, dan Allah tahu mana arah yang benar untuk membuat kamu pergi ke surga. Iya kan? Kalau tidak dengan cara ini, kamu mungkin tidak akan berakhir di surga. Itu sebabnya. Ya, dan itu sebabnya saya datang dengan hal-hal pendeta di sini. Kalau Allah tidak menjadikan saya pendeta, saya mungkin tidak akan bisa ke surga. Saya akan komplain betapa buruknya hal ini. Tapi saya menyadari hal ini dan saya bersyukur kepada Allah. Jadi walaupun jalan Allah itu kelihatan bodoh dibandingkan dengan standar dari dunia ini, mungkin kita kadang-kadang merasa apakah ini penting, apakah ini perlu untuk saya jalani. Mungkin Allah melihat itu penting. Allah tidak mengikuti cara untuk memenuhi standar, logika, pemikiran, pengalaman, atau harapan manusia. Terkadang ia mengambil cara yang bahkan tidak dapat dibayangkan untuk diprediksi. Itu sebabnya tidak ada manusia yang bisa meniru Allah, kecuali kita melihat kepadanya melalui iman yang teguh. Akan tiba saatnya ketika akan sulit untuk percaya, bahkan dengan tanda-tanda dan keajaiban. Saat kita memiliki kesempatan untuk menerima firman, terimalah firman itu. Pada saat kita memiliki kesempatan untuk membaca firman, bacalah. Kalau kita memiliki kesempatan untuk belajar, maka belajar. Itu akan menjadi senjata kamu, itu akan menjadi instrumen kamu pada akhir zaman. Berpegang pada tanda-tanda dan keajaiban dan pengalaman, itu semua akan hilang. Hanya firman Allah yang bisa kita pegang dan tidak peduli kemana ia mengarahkan kita atau bagaimana caranya, kita bisa mengikutinya. Hanya mereka yang memiliki firman Allah yang akan mengikutinya. Jadi bagaimana Allah bekerja dalam bacaan hari ini? Yang pertama, ia menjadikan Musa sebagai Allah bagi Firaun. Dengan kuasa Allah, Musa menjadi seperti Allah bagi Firaun. Apa artinya ini? Allah menggunakan Musa seperti tangannya sendiri. Jadi melalui Musa, Firaun mengalami kuasa Allah. Melalui Musa, Allah berbicara dengan Firaun. Dan Allah memberikan Musa tongkat yang melambangkan kekuatan surga dari Yesus Kristus. Semua yang ia lakukan, dia berpegang pada tongkat itu. Tapi tongkat itu hanya tongkat kering yang tidak penting. Jadi kita harus membandingkan dan kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya ingin menjadi besar dan penuh kuasa tapi tidak digunakan oleh Allah, atau saya bisa menjadi hal yang kecil tapi digunakan oleh Allah. Jadi apa yang kamu pilih? Ini adalah inti dari bacaan hari ini. Kamu ingin ada di mana? Besar dan kuat dan successful dan raja dan kaya tapi kamu jauh dari Allah, atau kamu ingin digunakan oleh Allah bahkan saya mungkin kecil dan tidak penting, yang lemah. Ini yang ditunjukkan oleh tongkat itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak terlalu kecil terlalu tidak diperhatikan, dan terlalu kecil untuk menunjukkan kuasa Allah, tapi ia mengambil yang kecil dan lemah untuk menunjukkan kuasanya. Dan itu sebabnya kita bisa menemukan harapan di sini. Walaupun saya kecil, walaupun saya lemah, walaupun saya tidak
memiliki talenta dalam berbagai hal, tapi Allah masih bisa menggunakan kita. Allah menggunakan tongkat yang kecil dan tidak ada gunanya ini untuk membawa tanda-tanda dan keajaiban dan membawa 10 tulah. Jadi saya percaya kalau Allah memilih kita, memilih gereja Sion untuk melakukan pekerjaan bukan karena kita hebat, bukan karena kita sangat bertalenta, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena kita adalah kecil. Tapi karena kita cukup lemah untuk percaya kepadanya. Dan seperti tulah ini berlanjut, Firaun tidak bisa mengabaikan tongkat yang kecil ini, tapi awalnya ahli sihirnya bisa mengikuti ya, tapi seiring dengan tulah itu berlanjut, ketika Musa membawa tongkat itu mungkin Firaun seperti takut dan bahkan takut untuk melihat tongkat itu. Kita mungkin kekurangan banyak hal, kita mungkin tidak memiliki pendidikan yang cukup dibanding yang lain, kita memiliki latar belakang yang baik, mungkin kita tidak memiliki orang tua yang lebih baik, sumber daya, uang, kekuatan, teman, dan yang lain-lain. Tapi satu hal yang kamu dan saya perlukan, itu adalah tangan Allah untuk memegang kita. Seperti Allah meminta Musa untuk memegang tongkat itu dan menggunakan tongkat itu. Jadi, prioritas hidup kita, hal yang pertama yang kita lakukan adalah untuk bisa dipegang oleh tangan Allah. Saya mungkin bukan apa-apa. Saya adalah tongkat yang kering dan mati, tapi ketika tangan Allah berpegang pada saya, itu bisa melakukan keajaiban, mukjizat. Ia bisa bahkan mengangkat suatu bangsa dan menghancurkan suatu bangsa. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sebab orang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi apakah kamu mencari yang bodoh dari Allah atau yang kuat daripada manusia? Kadang-kadang kita mencari kekuatan dari dunia ini. Seringkali kita mencari berkat dari dunia ini. Semoga kamu dan saya bisa menjadi yang bijaksana, yang bisa memilih pilihan yang benar dan memilih sisi Allah. Amin. Bukan berarti belum tuh orang-orang yang cerdas, berpendidikan, berpengalaman, memahami firman Allah dan melakukan pekerjaannya. Bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan kekuatan kita yang kita mengerti firman Allah, tapi dalam roh dan iman yang Ia berikan pada kita. Hal pertama yang kita perlukan adalah mengerti firman-Nya, mengerti hikmatnya. Mari kita berdoa hal yang sama untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita dari Sunday School, dari Timotius, pemuda, bahkan Elijah, semoga bisa menerima hikmat dari Allah dan semoga mereka bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat Allah. Orang-orang yang bisa mengerti roh dari Allah, roh firman Allah. Saya pikir saya sebut ini sebelumnya. Tapi AI menggantikan segala sesuatu. Saya dengar kemarin pagi atau tentang AGI. Kamu pernah dengar AGI nggak? AI itu adalah Artificial Intelligence. Sejauh ini AI berfokus pada satu hal, satu bagian. Ada AlphaGo AI di Korea yang sangat bagus untuk bermain Go. Go itu seperti catur yang warna hitam dan putih. ChatGPT yang kita tahu sangat bagus untuk bahasa, ngobrol. Dan AI yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda. AI yang didesain untuk melakukan hal-hal yang berbeda. AGI atau AGI adalah
artificial general intelligence itu bisa belajar segala aspek yang berbeda dan pengetahuan yang berbeda seperti manusia. Kamu dan saya tahu beberapa bagian dari medis, hukum, biologi, matematika, dan segala hal. AI ini memiliki superpower untuk bisa mengerti dan membaca ratusan ribu disertasi, tesis yang ditulis tentang setiap subjek dan hanya menerima itu semua. Itu akan keluar sekitar 10-20 tahun. Beberapa orang berkata, mungkin dalam 5 tahun. Dalam Silicon Valley, mereka sangat sibuk untuk membuat hal-hal seperti ini. Ini seperti hal-hal di film Marvel. Anyway. Penjelasan ini sangat panjang. Saya harus mencari jalan kembali. Jadi pertanyaannya adalah, ketika hal itu kembali dan bisa digunakan untuk manusia, segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan karena keterbatasan manusia, itu akan ada breakthrough. Bahkan global warming atau kepanasan global, masalah itu bisa diselesaikan. Bahkan masalah energi dan itu bisa diselesaikan. Artinya orang-orang tidak perlu bekerja untuk hidup. Itu akan memberikan sumber daya yang cukup untuk orang bisa gunakan untuk hidup. Mereka hanya bisa perlu bangun dan menerima koin dunia yang hanya bisa diberikan pada manusia. Dunia seperti apa itu? Dan di dalam dunia seperti ini, orang-orang tidak perlu bekerja, orang tidak perlu berpikir. Robot menjadi tuan dan orang menjadi robot. Artinya apa? Robot menjadi tuan dan orang menjadi robot. Jadi untuk kamu dan anak-anak kamu, untuk kita, kecuali kita diberikan roh Allah, kecuali kita benar-benar mengerti dunia dan firman Allah, tidak akan ada bedanya dari orang atau robot lain atau kepandaian yang lain. Apa yang membuat perbedaan itu adalah kekuatan roh. Apa yang AI tidak bisa capai adalah dunia roh Allah. Dan saya ingin beritahu pada kamu, tujuan Musa yang tidak kelihatan ketika ia datang ke Mesir dan ketika ia berdiri di hadapan Firaun, apa yang membuat Firaun ketakutan? Apa yang membedakan Musa dan Harun dari penyihir-penyihir lain dan segala orang-orang yang pintar yang penuh kuasa di Mesir? Itu adalah roh Allah yang bersama dengan dia. Dan saya berharap kita memiliki keyakinan kalau kita memiliki roh Allah. Kalau enggak, kita akan penuh dengan tren dan cara dunia ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kekuatan itu, kebijaksanaan itu ada dalam kamu dan di dalam anak-anak kamu. Salib yang menyelamatkan kita, yang kelihatan bodoh di mata dunia, roh Allah, salib Allah, salib Kristus kelihatan bodoh. Bagaimana Allah dibunuh oleh manusia? Bagaimana kematian bisa dianggap kemenangan? Tidak masuk akal bagi dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang selamatkan, pemberitaan itulah kekuatan Allah. Bahkan 10 tulah dimulai dari hal-hal yang bodoh dan lemah seperti katak, nyamuk, lalat, abu, belalang. Ukurannya kecil, tapi bahkan karena mereka kecil, mereka bisa masuk kemanapun. Kamu kunci pintunya, mereka bisa masuk ke dalam istana di Mesir. Israel itu adalah bangsa yang kecil, tapi Allah memilih bangsa yang kecil itu untuk melakukan pekerjaannya. Daud adalah anak laki-laki yang kecil, tapi Allah memilihnya untuk melakukan pekerjaan besar. Singapura juga adalah bangsa yang kecil sekarang, tapi saya percaya kalau Allah telah memilih Singapura untuk melakukan pekerjaannya hari ini. Gereja Sion adalah gereja yang kecil, tapi apakah itu luar biasa? Apakah kita bersyukur kalau Allah memiliki gereja Sion untuk melakukan pekerjaannya? Dan kita ada dalam gereja ini. Saya percaya di dalam gereja ini itu artinya berada dalam tangannya. Dan pada akhirnya Allah bekerja melalui buku yang kecil. Sebelum Allah memanggil Musa untuk melakukan pekerjaan, ia membuat Musa begitu kecil, sangat diremehkan sehingga ia takut untuk segala hal. Allah bahkan ketika Musa bertumbuh dan menjadi lebih besar, Allah mengecilkan dia sebelum ia menggunakannya. Jadi kalau kamu pikir kamu kecil itu bagus, itu adalah titik awal. Allah tidak harus menggunakan waktu yang lebih banyak lagi untuk membuat kamu lebih kecil. Kalau kamu pikir kamu lemah, itu adalah ketika Allah menggunakan kita. Jadi kita harus bersyukur kalau Allah telah membuat kita rendah hati, telah membuat kita kecil. Dan sekarang mari kita berdoa kalau Allah, tolong bawa kami ke dalam tangan-Mu dan gunakan saya untuk pekerjaan-Mu yang besar. Amin. Yang kedua, Allah mengeraskan hati Firaun. Di buku ke-8 seri sejarah penebusan, ini mengajarkan kita bahwa ada 20 tempat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa hati Firaun mengeras. 10 kali ia mengeraskan hatinya sendiri. Dan 10 kali yang kedua itu adalah oleh Allah. Allah mengeraskan hatinya. Berkata kalau Allah melihat betapa kali ia mengeraskan hatinya terhadap kehendak Allah, lalu ia berkata, oke, karena kamu telah mengeraskan hati kamu 10 kali, saya juga akan mengeraskan hati kamu 10 kali. Jadi sekarang saya pikir itu sangat buruk kan? Tapi kalau kamu pikir kalau Allah tidak mengeraskan hati Firaun 10 kali, kamu pikir hatinya akan menjadi lebih lembut? Dia sudah mengeraskan hatinya loh. Mengeraskan hati itu akan membuat hati yang lebih keras lagi. Itu yang diajarkan oleh kita. Kalau hati kamu sudah menjadi keras, mari kita bertobat dan kembali kepada Allah sebelum kita bisa melewati garis ke tempat di mana kita tidak bisa jalan kembali. Dan lebih lanjut lagi, ia akan menjauhkan diri dari kemungkinan untuk pertobatan dan kembali kepada Allah. Jadi kamu pikir apa lawan kata dari pengerasan hati? Apa
lawan kata dari pengerasan hati itu adalah syukur. Syukur. Kita belajar tentang beberapa korban yang berbeda di hari Minggu, dan minggu ini kita belajar tentang persembahan damai dan penuh dengan syukur. Bersyukur, berdamai dengan Allah, bersyukur karena Allah berdamai dengan kita. Itu yang akan itu yang akan membuat hati kita menjadi lembut dan buka hati kita. Dan Allah melakukan itu karena Firaun telah menolak segala kesempatan yang Allah telah berikan kepada dia. Allah memberikan tangannya kepadanya, ia menolaknya 10 kali. Kenapa Firaun mengeraskan hatinya? Karena ia membuat hati firman Allah itu sebagai ucapan manusia. Saat kita menganggap firman Allah sebagai kata-kata manusia, pada saat kita mulai mengambil atau menjatuhkan kepentingan dan menghilangkan kemuliaan Allah, itu adalah ketika hati kita menjadi keras. Dan bukannya berkata, inilah firman Allah, saya harus mendengarkannya dan saya harus taat. Kita berkata, oh mungkin bisa seperti ini, bisa seperti itu, saya nggak yakin. Itu artinya mengambil firman Allah sebagai kata-kata ucapan manusia. Seperti orang-orang di Sodom dan Gomora ketika malaikat datang dan memperingatkan mereka tidak menganggap itu sebagai hal yang penting. Mereka menganggap itu sebagai lelucon. Mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang lewat. Jadi yang mereka tidak perlu perhatikan. Mereka percaya, atau bahkan mereka tidak percaya kalau itu untuk mereka. Hal yang menakjubkan tentang firman adalah ketika kita berkata amin. Firman ketika kita tangkap dengan amin dan menjadikan milik kamu, itu menjadi kekuatan. Itu menjadi hidup. Tapi kalau kamu tidak mengambilnya, itu akan lewat. Itu bisa menjadi milik kamu, tapi itu bisa menjadi milik kamu, tapi itu lewat begitu saja. Dan saya berdoa kekuatan firman kamu bisa tangkap dan menjadikan itu milik kamu. Dan semoga kekuatan itu menjadi milik kamu. Yang kedua, kenapa Firaun mengeraskan hatinya? Karena ia menilai dari penampilan luar. Ia melihat Musa dan Harun dan ia menyadari, ini adalah pemimpin dari budak hamba. Ia melihat status dia sendiri, tempat dia sendiri, lawan mereka. Mari kita tidak ditipu oleh wujud luaran kita. Mari kita tidak ditipu oleh status kita. Yang ketiga, karena ia mengandalkan apa yang miliki. Pencapaiannya, pengetahuannya, pengalamannya, kerajaannya, istananya, tentaranya, segala sesuatu yang ia punya, ia berpegang pada itu semua. Musa kelihatannya tidak punya apa-apa selain dari satu tongkat yang kecil itu. Tapi tongkat itu menghancurkan kerajaan yang ia punya. Apa yang kamu punya? Yang kamu pegang? Apa yang kamu punya? Di mana yang kamu sandarkan? Saya berdoa kalau ini adalah tongkat Allah yang kamu miliki, yang kamu pegang. Kalau kita mungkin tidak punya segala sesuatu, tapi kamu punya firman Allah. Kita punya segala sesuatu, tapi kamu punya Allah, tangannya bersama denganmu. Roma pasal 2 ayat 5. Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi karena keras kepalamu dan hatimu yang tidak bertobat, kamu menyimpan murka untuk dirimu sendiri pada hari murka dan wahyu penghakiman Allah yang benar. Ini adalah hati yang mengeras, yang dijelaskan pada kita. Kekeras kepalaan dan hatimu yang tidak bertobat. Amsal pasal 29 ayat 1.
Amsal pasal 29 ayat 1. Siapa yang bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, Firaun mengeraskan hatinya. Yudas Iskariot, Raja Saul mengeraskan hatinya. Mereka tidak menyadari saat mereka mengeraskan hatinya, mereka kehilangan kesadaran kalau mereka telah berjalan terlalu jauh. Mereka tidak menyadari akan hal itu. Ini seperti penyakit kusta rohani ya. Kamu tidak merasakan apapun secara rohani ya. Sebagai kesimpulan, seseorang yang tidak mengeraskan hatinya, tapi percaya dan mengikuti firman Allah, bahkan ketika tidak masuk akal atau sesuai dengan pikirannya sendiri, mereka dapat berpartisipasi dalam karya-karya besar Allah. Jadi saya benar-benar berdoa, Gereja Sion adalah gereja yang tidak mengeraskan hatinya. Mengeraskan hati atau menjadi rendah hati seperti Musa. Yang mana? Saya berdoa kita menjadi orang yang Allah gunakan sebagai tongkatnya untuk pekerjaan besarnya. Jadi bagaimana kita bisa menghindari hati yang keras? Saya sebut sebelumnya, yang pertama kita harus bersyukur. Mari kita bersyukur. Amin. Syukur untuk segala hal. Bersyukur untuk untuk sesuatu yang tidak ada. Mari kita pikirkan kenapa kita bersyukur. Dan pada saat kamu berpikir kalau hati kamu telah mengeras, itu seperti orang yang punya sakit jantung terus hatinya berhenti. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu harus melakukan CPR kan? Kamu harus memaksa hatimu untuk bekerja kan? Paksa diri kamu untuk bersyukur. Itu akan menghidupkan hati kamu. Amin. Syukur adalah solusi. Itu adalah CPR. Adalah cara emergency untuk menghidupkan hati kamu. Jadi apa yang kamu syukuri? Saya sudah melakukan ini berhari-hari. Jadi coba kamu lihat orang di samping kamu atau di belakang kamu dan katakan, saya bersyukur untuk kamu. Dan kamu lihat orang lain, apakah kamu bersyukur terhadap saya? Amin. Saya bersyukur atas kamu. Dan saya berharap kamu juga bersyukur untuk saya. Amin. Mari kita bersyukur untuk satu dengan yang lainnya. Mari kita bersyukur untuk Gereja Sion. Mari kita bersyukur untuk bangsa Singapura yang kita tinggali. Mari kita bersyukur bahkan untuk hal-hal yang tidak kita sukai yang kita punya. Kolose pasal 3 ayat 15-16. Kolose pasal 3 ayat 15-16. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lihat, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hasilnya apa? Bersyukur. Semoga firman Allah ada dalam diri kamu dengan seluruh kebijaksanaan dan menyadari satu dengan lainnya dengan Inilah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur dalam Allah dalam hati kamu. Mari kita menghidupkan syukur dalam doa kita. Mari kita bersyukur. Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seseorang yang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Matius pasal 11 ayat 17.
Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Ketika Allah memberikan kepada kita suatu berkat, mari kita bersyukur. Mari kita menyadari. Tapi masalah hari ini, kalau kesadaran itu sudah tidak bisa menyadarinya. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 17. Itulah sebabnya aku sebab orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihatnya. Dia ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Dan Allah berkata di 1 Tesalonika pasal 5, berdoa dan terus bersyukur. Yang kedua, kita harus menerima benih firman Allah. Kita baru baca di Matius pasal 13. Kalau tanah itu melambangkan hati kita, dan benih itu harus masuk ke dalamnya supaya tidak diperkelas. Harus ada air yang dituang di sana. Dengan kata lain, kalau kita menyadari firman Allah, kalau benih firman Allah ada dalam hati kita tidak akan tidak akan mengeras. Tapi hati orang menjadi keras karena mereka tidak ingin mendengarkan, mereka tidak ingin mengerti, mereka tidak ingin membaca. Jadi mari kita kembali ke dalam 2 hal. Saya tahu ini kelihatannya nggak penting, tapi ini mungkin 2 hal ini adalah hal yang akan memberikan kita hidup dan bahkan akan memperpanjang hidup kita. Yang pertama adalah syukur. Yang kedua, mari kita membaca Alkitab, seri sejarah penebusan. Mari kita berikan cobaan, usaha satu kali lagi. Kita tidak memiliki banyak hal dalam hidup ini, jadi mari kita memiliki keyakinan. Saya belum membaca Alkitab 1 kali tahun ini, mungkin saya bisa baca semuanya. Saya belum memberikan syukur yang cukup tahun ini, mungkin saya bisa mengejar. Jadi mari kita lakukan hal itu, dan hal akan berubah dalam hidup kamu. Berkat akan berlipat-lipat, dan kesedihan, penyakit, dan kegelapan akan berkurang. Kamu percayakan hal itu? Amin. Ingat, kita lemah, tapi tangan Allah itu berpegang pada kamu. Kita lemah, tapi Allah memberikan kita tongkat itu. Itu yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Gereja Sion. Kami bersyukur karena Engkau memilih Gereja Sion untuk melakukan pekerjaan-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini di Gereja Sion. Dan Bapa, kami bersyukur, kami berdoa kalau Engkau akan mendengarkan doa dari umat-Mu, dari anak-anak-Mu di sini. Kami berdoa Engkau akan menjawab mereka yang beribadah secara online, mereka yang tidak ada di sini karena mereka sedang sakit atau menghadapi kesulitan. Semoga tangan-Mu berpegang pada mereka dan pegang mereka dan hibur mereka dan bawa mereka mendekat padamu. Gunakan mereka, gunakan kita. Walaupun kami lemah, walaupun kami berdosa, bersihkan kami, gunakan kami untuk kemuliaan-Mu dan tujuan-Mu. Bapa, tolong jangan buat hati kami, jangan buat setiap orang di Sion supaya hatinya tidak mengeras. Tolong izinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau akan mengizinkan kami untuk bisa mengalami dan bersaksi satu dengan yang lain kekuatan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.